viewers! Welcome back to Around Binus Talk. ABT, Aubin, Bilkis tayang kembali. Yeay! Nah teman-teman, kita akan temenin dari awal sampai akhir podcast ini. Yes. Di podcast ini kita akan membahas banyak sekali cerita menarik dari Binusian yang inspiratif. Wow, bener banget tuh Kis. Pokoknya di podcast ini kita bakal kulik-kulik nih mengenai pengalaman unik, kegiatan-kegiatan seru. Pokoknya keren-keren banget deh, kita kupas tuntas semua di podcast ini. Benar. Nah sekarang kita kedatangan tamu yang spesial Wow, banget. siapa tuh Kis? Dari jurusan film School of Design yang denger-denger nih ya, menang Filmapres. Filmapres? Bener. Keren banget, aku gak sabar. Mungkin langsung aja kita panggil kali ya. Hai, halo Kak Ryan. Halo, smart viewers. Halo Kak, apa kabar nih Kak Ryan? Thank you so much for having me. Iya, makasih Thank you so banyak much juga juga, Kak Kak. udah mau datang ke Around Binus Talk. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam lagi nih Kak, aku mau nanya tentang diri Kakak nih. Mungkin Kakak bisa ceritain tentang diri Kakak, terus sekarang lagi sibuk apa, dan boleh mungkin biar seru kasih tahu fun fact tentang diri Kakak yang gak banyak orang tahu nih. Oke. Halo semua, aku Efraim Ryan Pranata, bisa dipanggil Ryan atau Rian. Mm-mm. Aku, ya benar tadi ya, jurusan film, aku B26. Di luar kampus, aku filmmaker. Wow. Jadi sebenarnya aku lebih kebiasa di belakang kamera ya, bukan di depan kamera. Jadi punten ya, aku agak sedikit deg-degan ya aku. Dan ya aku Mapres Binus University tahun ini, puji Tuhan. Nah aku mau tahu dong Kak, selama Kakak kuliah di Binus ini, apa yang bisa Kakak describe in one word? Dan kenapa? Betul. Apa ya? One word. Exciting. Iya. Mungkin Kenapa tuh Kak? karena semua yang aku alami selama di Binus University ini, dari prestasi-prestasinya, dari ketemu sama teman, berorganisasi, semua itu sebenarnya exciting banget sih buat aku. Dari awal emang aku pengen experience, dan setiap kali ada sesuatu experience baru, bahkan kayak ngobrol sama kalian Kayak aja di sini sekarang aja ya. tuh, ini tuh udah experience baru buat aku. Betul. Dan setiap kali itu terjadi, aku tuh selalu gak ada perasaan kayak oh udah biasa gitu. Pasti selalu kayak wah seru banget, ada ini, ada itu. Dan kayaknya ini udah berlangsung selama 3 tahun terakhir. I think sampai aku semester terakhir pun bakal tetap ngerasain wah excited gitu. Pokoknya segala pengalaman baru yang dicoba itu selalu menjadi hal baru gitu ya, Iya. exciting gitu ya. Bener. Menarik banget. Nah, kalau dari kalian sendiri ini kan dari jurusan film, benar ya Kak, seperti yang tadi udah disebutkan. Itu alasannya kenapa sih Kak milih untuk memutuskan masuk ke jurusan film di School of Design Binus? Ada cerita menarik gak tuh di baliknya? Ada menarik gak sih ya, mungkin tapi kayak sebenarnya aku dari dulu emang aku tertarik perfilman. Aku dari SMP kelas 7 aku pertama kali. Sebenarnya yang menarik mungkin aku kenapa aku bisa jadi tertarik sama film ya, mungkin pas aku SMP aku pernah dikasih tugas buat disuruh bikin film pendek, dan tugasnya adalah film tentang konflik. Kalau dipikir-pikir sebenarnya setiap film pendek itu tentang konflik. Pasti ada konfliknya ya. Jadi sebenarnya kita diberi izinkan untuk bikin film tentang apapun. Dan waktu itu aku bikin film tentang lomba bersepeda gitu. Namanya Konflik Kilat, itu lucu banget. Itu masih ada di USB-nya aku. Itu kayak masih unyu-unyu, masih kecil semuanya. Tapi kita pegang kamera, kita waktu itu aku direct pakai kamera apa segala. Dan akhirnya jadi jatuh cinta sama perfilman, dan akhirnya nyari-nyari akhirnya aku pilih ke Binus School of Design terutama. Kan tadi kan pertanyaannya adalah kenapa School of Design juga. Karena sebenarnya pas pertama kali aku melihat opsi-opsinya, kan ada beberapa kan ya universitas perfilman yang juga gak kalah bagusnya. Tapi yang membuat aku paling tertarik di Binus adalah karena satu, dia tuh ada streaming kajian. Dia tuh ada yang namanya studies. Jadi di Binus tuh ada production, ada studies. Dan sebenarnya ketika aku melihat ya ke dunia akademis gitu, dan maksudnya pengalaman akademisnya aku, ternyata aku lebih tertarik mempelajari film sebelum aku membuat film. Iya, benar. Dan di Binus ini, wah ini jatuhnya jadi kayak agak mempromosikan Promosi Binus ya. film ya. Di Binus ini dosen-dosennya terutama untuk kajian itu aku lihat dari awal oke banget gitu. Baik banget ya. Iya, ada satu tuh namanya Sir Eki Manjaya. Aku harus agak shout out dikit nih. Sir Eki Manjaya. Appreciation for. Iya, beliau adalah salah satu akademisi dan pakar film ternama
ternama di Indonesia dan bahkan kayaknya bisa dibilang salah satu kritikus terkeren lah di Indonesia gitu. Jadi aku excited banget buat bisa belajar sama dia. Wow, keren banget sih. Keren. Ternyata udah dari lama nih minatnya emang udah di film ya cukup Kak. lama, iya. Udah cukup lama dan tepat banget ternyata milihnya di jurusan ini ya. Iya, di School of Design. School of Design. Benar. Nah, ketika kakak baru masuk di BINUS School of Design jurusan film, itu ada culture shock gak kak yang kakak rasain atau apa yang kaget gitu ketika kakak baru masuk? Jujur, menurut aku sebenarnya aku beradaptasi cukup cepat ya. Aku sih nggak terlalu culture shock karena mungkin sebelumnya udah pernah ada berpengalaman bikin film pendek juga, ada juga sempat beberapa kali masuk kompetisi waktu itu FLS 2N, sekarang namanya FLS 3N. Dan sebenarnya udah cukup familiar sama perfilman dan teknik-teknik, dan dulu juga kan suka banyak nonton YouTube tutorial gitu. Mungkin culture shock terberatnya adalah ini environment baru juga kan ya, dan ini orang-orang baru pertama kali ketemu, banyak dinamika yang aku harus pelajari gitu ya, dimana kita personality-nya bertobrokan tapi ada juga personality yang benar serasi banget gitu. Jadi ya sebenarnya culture shock-nya adalah melihat orang-orang baru ini, dan maksudnya melihatlah how we work together and sinerginya kayak gimana, dan finding out what works for you gitu, what works for me specifically sebagai filmmaker, kerjanya sama orang kayak apa sih gitu. Benar-benar. Culture shock-nya lebih ke lingkungan barunya ya, mungkin people shock kali ya, bukan culture shock. Karena emang beradaptasi baru. Beradaptasi, apalagi dunia perkuliahan kan emang beda banget biasanya sama SMA gitu ya. Oke, masuk nih kita ke Filmapres nih Kak. Terdengar-dengar kan menang Filmapres nih Kis. Itu gimana sih Kak rasanya menjadi pemenang Filmapres mewakili BINUS? Jadi sebenarnya maaf ya aku agak berjeda-jeda gitu ya. Gak apa-apa, jadi Kak. aku sebenarnya menang Filmapres itu bisa dibilang ini Filmapresnya adalah Filmapres ini ya, kuliah ya, tingkat kuliah di BINUS. Jadi sorry, pertanyaannya apa tadi? Aku gimana rasanya Kak? Gimana rasanya menjadi pemenang Filmapres? Buat aku sebenarnya rasanya cukup kaget ya waktu itu ya. Tadinya soalnya mungkin pas dari awal persiapan aku pengen gitu, ada perasaan mau menang gitu. Cuman ada keraguan gitu, karena jujur aja aku melihat gagasan yang diminta kan adalah gagasan futuristik gitu dan gagasan kreatif gitu. Dan aku melihat kayaknya ada perasaan-perasaan gitu kalau considering backgroundnya aku sebagai filmmaker dan sebagai orang dalam film, kan gagasannya juga harus relate sama jurusan. Kayaknya aku nggak bisa memberikan apapun yang terlalu berhubungan sama SDG gitu, karena kayaknya aku nggak bisa menggagaskan, nggak kepikiran lah bisa menggagaskan sesuatu yang diterima, karena kan ini teman-teman yang lain, mapres yang lain juga orang-orang dari computer science, dari orang-orang teknik dan lain-lain gitu, dan aku lihat mungkin mereka lebih berpotensi untuk membuat sesuatu yang lebih tangible gitu. Tapi aku menggagaskan, ketika aku riset ternyata akhirnya aku menggagaskan, dan ternyata cukup ini ya, cukup relevan ya sama apa namanya, sama jurusan kakakku dan juga sama kebutuhan pada saat itu, untuk maksudnya Filmapres saat itu, dan juga kebutuhan kita sebagai masyarakat sih sebenarnya. Jadi ya aku bersyukur, puji Tuhan akhirnya dimenangkan dan diberikan gitu. Rasanya ya kaget aja sih sebenarnya. Kaget ya, nggak nyangka ya, keren banget. Tapi perjuangannya selama ini berarti terbayarkan ya Kak ya. Dan ternyata emang gagasan yang diusulkan tuh emang bagus, nggak kalah keren sama yang lain. Buktinya sampai menang. Iya ya. Keren. Kalau untuk motivasi kakak sendiri untuk join Filmapres itu gimana ya? Dan kayak sebelumnya apakah emang tertarik untuk ikut atau ada yang mendorong kakak untuk join Filmapres, itu gimana? Sebenarnya mungkin motivasi itu ada dua ya. Yang pertama karena emang dari awal aku tertarik banget sama Filmapres. Aku tuh ikut aku pertama kali melihat dan menyaksikan Filmapres itu tahun 2023 sorry. Dan saat itu yang mewakili SOD juga anak film, namanya Jessica Christabel Gunn. Dan waktu itu aku tuh menemani dia dari proses dia bikin PKM juga. Dia waktu itu dia juga best friend-nya aku pada saat itu kan. Aku nemani dia dari proses PKM, debat juga muncul on stage dan lain-lain. Dan ketika waktu itu tuh aku sempet
ada kesempatan buat kayak nyelinap masuk ke backstage gitu, terus ngobrol. Ada Kak Olive, terus habis itu kita ngobrol, ada Kak Edward juga gitu kan ya. Kita ngobrol-ngobrol dan aku jadi tertarik gitu karena ternyata emang maksudnya kualitasnya benar-benar mencerminkan mahasiswa berprestasi gitu. Jadi aku pikir ya nanti kalau aku ada kesempatan aku ambil deh. Harus coba Harus gitu aku ya. coba. Terus selanjutnya yang menang Mapres juga temennya aku dari Isaac, namanya Aurelia Bianca. Dan dia juga dorong aku, ya join lah Mapres gitu. Bahkan dia yang bantu coachingin aku sepanjang beberapa kali aku bermapres itu. Dia bantuin aku gitu. Dan yang kedua mungkin alasannya juga karena pada saat itu aku waktu itu menemukan dalam proses riset dan dalam proses ngobrol-ngobrol juga sama beberapa orang di industri, ada sebuah gagasan yang cukup menurut aku relevan dan cukup pressing untuk dikasih tahu, ada urgensinya gitu. Sekarang ini di dunia ini kita tuh salah satu yang paling susah untuk kita salah satu isu yang mungkin kedepannya bisa menjadi isu lebih besar lagi dan kalau kita nggak kontrol bisa menjadi masalah lebih besar adalah deepfake dan AI, AI generation. Dan beberapa kali ini AI dan deepfake ini udah digunakan untuk memalsukan sebuah video, membuat orang menipu orang dan kerugiannya tuh bisa sampai bermiliaran. Nah, jadi sebenarnya ada gagasan juga yang menggunakan teknologi audiovisual yang sebenarnya udah pernah dipakai buat perfilman, tapi belum digagaskan untuk dijadikan sebuah teknologi futuristik atau teknologi yang mencakup semuanya itu dan skalanya dalam tingkat nasional gitu. Dan menurut aku pas aku pikirin, wah ya benar juga gitu. Maksudnya emang kita lagi perlu gitu. Karena dampaknya tuh secara moneter ada besar, secara moneter, secara psikologis, dan sebenarnya juga setiap kali kita ada perkembangan teknologi AI yang memanipulasi video, yang pertama kena kalau bukan pemerintah dan kalau bukan orang-orang tinggi gitu atau orang-orang penting adalah wanita gitu, perempuan. Jadi itu dia mencakup beberapa SDG sekaligus gitu, dan aku pikir ya emang waktunya sekarang sih untuk digagaskan. Benar, dan cakupannya juga luas ya Kak. Bener banget. Nah Kak, kan Kakak menjadi pemenang Filmapres nih, pasti prosesnya panjang banget nih Kak. Boleh dong diceritain proses seleksi dari Filmapres itu sendiri, dari awal sampai akhirnya Kak Ryan udah berhasil menang nih. Ada nggak sih cerita uniknya juga mungkin di baliknya? Awal itu cukup buat aku cukup gimana ya? Awal itu aku bingung mau taruhnya di mana karena awal tuh bisa jadi di 2023 ketika aku pertama kali mau ikut Mapres. Karena itu kan dari mau tahu nih aku mau jadi Mapres atau aku mau jadi ikut Filmapres, aku tuh harus mengumpulkan prestasi. Karena kan namanya kan mahasiswa berprestasi gitu kan. Jadi aku ya dari awal sih sebenarnya prosesnya adalah ya aku mengumpulkan prestasi-prestasi, aku put myself out there sih untuk bisa masuk kompetisi, festival dan lain-lain. Dan yang mungkin yang menarik buat aku adalah ketika akhirnya aku terpilih. Jadi itu prosesnya itu aku apply dulu dan pasti ngomong juga sama dosen biar jadi dosen pembimbing. Dan dosen saat itu waktu itu dosennya tuh Miss Melody namanya. Dia sangat membantu, sangat menaungi selama proses itu dan dia kayak dorong, iya jangan lupa ini itu. Dan ketika aku akhirnya terpilih jadi Mapres SOD, itu kan jadi apply dan ada formulirnya beberapa gitu. Ketika aku pertama kali bertemu sama Mapres lain, sebenarnya bisa dibilang waktu itu kita kan masih AWK gitu kan ya, kita kayak datang terus kayak ya nggak tahu mau ngapain, dan mereka juga bilang, dosen-dosen juga pada bilang kayak nanti dari kita masuk udah diawasi, udah dilihat secara sikap bagaimana gitu. Jadi kayak pada kayak jaim gitu tuh kayak baru datang aja tuh udah mulai penilaian ya Kak. Udah bener, udah dinilai dari sikap, dari sopan, kamu sapa nggak dosennya atau apa, atau kamu sembarang masuk aja gitu kan dilihat. Dan aku inget banget waktu itu, ini teman-teman Mapresnya aku yang lain juga pasti bakal setuju. Waktu itu pas kita akhirnya duduk sebelum kita briefing kan kita berusaha ngobrol dulu, kita ya biar ice breaking lah. Yang paling bawel itu aku. Itu kita jadi kayak, karena aku tuh sebenarnya introvert, tapi kalau misalnya ada orang-orang semuanya sekitar aku tuh introvert semua, aku tiba-tiba bisa jadi extrovert gitu. Dan kita kayak aku jadi kayak kalian sekarang ini talk show, jadi kayak kamu jadi Mapres apa, gagasannya apa, oh gitu, kalau kamu timbul gimana, pertanyaan-pertanyaan. iya Apa otomatis jadi host gitu ya. jadi kayak host di gitu. lingkungan itu. Tapi dari situ jadi kayak kita jadi temenan, aku bisa berteman baik sama beberapa Mapres lain. Waktu itu sama Steffi juga, itu salah satu Mapres ya, Steffi. Waktu itu kita jadi bonding karena lucu sih, kita bonding tuh karena kita main catur. Dia belum pernah bisa main catur. Aku kan sebelumnya baru mulai coba main catur lagi setelah lama gitu kan. Sepanjang
sepanjang kita dari awal bergagas sampai kita ini hari H sebelum kita tampil on stage, kita tuh kan kerjain bareng gitu biasanya. Kita kan lagi nge-call, kita late night gitu. Terus kayak capek nih, main catur yuk gitu. Terus kita main catur di Random sekolah. banget ya. Main catur gitu. yuk. Main catur yuk. Ya mungkin itu yang lucu sih ya. Dan mungkin apa yang unik adalah jadi bondingnya gitu sama teman-teman Mapres lah. bener. Unexpected mulainya dari mana ya? Iya, sambil udah capek gitu main Capek catur. main catur. Diajarin main catur dulu. Diajarin main catur Iya. dulu. Bener. Kalau gitu Kak, aku mau tahu nih selama Kakak ikut Pilmapres itu tantangan terbesar Kakak apa dan gimana cara Kakak menangani tantangan tersebut gitu. Mungkin tantangan terbesarnya aku adalah time management dan juga keraguan sih. Keraguan. Pastinya dalam sebuah kompetisi pasti ada elemen keraguan dong. Iya, Pasti nggak mungkin kayak pasti menang. Kalau pasti menang itu namanya sombong. Iya, itu terlalu percaya diri. Terlalu percaya Pede diri. Kepedean. Pastinya pas aku ikut Mapres itu aku gak ada lah perasaan kayak wah fix aku menang. Fix menang nih. Karena aku lihat teman-teman Mapresnya aku semua luar biasa, Nggak ada keren ya. Iya, nggak kalah keren. Tuh aku lihat gagasan-gagasannya juga menarik semua dan gak adalah kayak clear winner di antara kita. Jadi ya mungkin tantangan utamanya ya tadi keraguan, tapi juga time management karena saat itu juga aku lagi dalam proses enrichment riset bareng sama tadi yang Pak Eki yang aku sebut. Dan jadi ya harus ngebalance lah antara riset ini dan Mapres ini. Dan mungkin ada beberapa kesibukan lainnya gitu yang dihadapi. Benar. Gitu sih. Oke, menarik nih tadi Kakak bahas soal time management. Pas banget aku penasaran sih gimana sih cara Kak Raya nih bagi waktu. Karena kalau misalnya kita lihat nih sibuk banget nih ya Kak. Udah ikut Pilmapres, iya. Pasti kan masih saat itu juga masih perkuliahan aktif juga ya Kak. Terus juga Kakak juga aktif di dunia film. Itu gimana cara Kakak bagi waktunya? Dan kalau kita lihat juga semuanya kok kayak penting banget gitu ya. Gimana cara nentuin prioritasnya gitu Kak. Kalau dari Karian sini gimana? Itu ini sebenarnya sekalian menjawab yang tadi aku belum sempat jawab ya, gimana cara aku cara aku menanganinya tantangannya gitu. Aku sebenarnya time management itu sebuah skill ya teman-teman. Dan sebenarnya bisa dimulai paling simple tuh dari kita aware aja sama waktunya kita. Banyak orang tuh dan aku juga dulu terutama kita tuh nggak aware sama waktu yang kita punya. Kita punya 24 jam sehari, cuman kita nggak tahu 24 jam itu kita apain. Pakai apa gitu Kita pakai ya. buat apa, kita ngelakuin apa gitu. Karena buat kita kadang buat orang yang mungkin belum terbiasa dengan time management, kita kebayangnya ya dari jam segini ke situ ya itu dan kita nggak menandai dari jam segini ke sini kita ngelakuin apa segala. Jadi sebenarnya paling simple time management ya adalah to manage your time. Adalah ya paling gampang Google Calendar. Punya Google Calendar atau kalender Apple atau apapun itu. Terus di time blocking atau kita melihatlah ini ada apa sih yang kita harus lakuin dan kita harus dedicate berapa banyak waktu buat ini. Misalnya Mapres kan harus bikin PKMGFT itu, harus bikin program kreativitas, maksudnya papernya gitu kan. Ya dalam 1 minggu ini kita bisa kasih berapa banyak waktunya dan kapan kita kasih waktunya gitu. Kalau misalnya kita kerja dulu atau kita ada riset dari jam 9 sampai jam 5, berarti waktunya otomatis setelahnya gitu, jam 7 dan seterusnya. Nah kadang orang juga merasa time management tuh kayak ada hal-hal yang mereka nggak kepikiran gitu. Mereka nggak mempersiapkan gap waktu. Jadi misalnya mereka kerja dari jam 9 sampai jam 5. Terus mereka pikir, oh ya udah jam 5.30-nya bisa free bisa gitu langsung ya. kita pakai buat yang lain gitu. Bisa langsung beraktivitas, bisa aku pakai buat PKMGFT. Tapi kan enggak. Kan kalian harus pulang dulu, kalian harus unwind, kalian harus mandi gitu dan harus beberes dulu. Iya, itu penting loh, itu tuh vital. Jadi sebenarnya mulai sih time management sih buat aku ya. Dulu tuh aku ada kayak ekosistem Notion dan lain-lain dan ada kayak Obsidian buat notes dan apa segala. Itu dulu aku ikutin Ali Abdal banget gitu. Sekarang paling gampang sebenarnya sekarang aku cuma punya satu doang yaitu Google Calendar. Oke. Gitu. Semua di track di situ ya Kak? Di track dan pokoknya apapun yang aku harus lakuin hari itu kayak ini bahkan podcast ini juga masuk di Google Calendarnya aku kayak dari jam segini sampai jam segini dan bahkan tadi trip kesininya dari Gading Serpong ke Bekasi ada juga di blog gitu. Sebenarnya as simple as that dan kayak as soon as we start doing that we start to realize kayak oh waktunya kita kesini kesana dan limited lah gitu basically. Terpakai dengan baik istilahnya ya, nggak ada yang terbuang, nggak ada yang tersia-sia. Budgeting kayak budgeting. Versi waktu tapi versi waktu benar dan itu didetailin ya. Walaupun cuman gitu doang tapi kita juga sering kelupaan dan ternyata itu nggak doang sebenarnya. Iya nggak doang benar. Nah aku mau tahu nih Kak, hal yang paling berkesan selama Kakak ikut Pilmapres itu apa sih Kak?
the friendship and sebenarnya the challenge The challenge challenge. itself. The friendship ini aku nggak terbatas kepada teman-teman BINUS ya. Aku sebenarnya mencakup juga teman-teman Pilmapres, teman-teman Mapres lain yang aku ketemui ketika akhirnya masuk tingkat LL Dikti. Ada beberapa temannya aku yang sampai sekarang pun kita masih main board game bareng. Kita kayak Masih in masih touch ya. Masih in iya. touch ya. Kita tuh ada satu grup WhatsApp buat anak-anak Mapres semua gitu dari kampus-kampus lain. Kita sewaktu-waktu kita masih ngechat ke sana gitu dan kita masih kayak ngecekin keadaan, congratulating kayak wah habis dari sini habis dari itu ya. Waktu itu pas sempat ada kerusuhan gitu, kita yang cekin kayak kalian oke nggak, di mana stay safe gitu ya. ya. Daerah sini hati-hati jangan ini apa gitu, yang ngekos di sini hati-hati. Jadi sebenarnya the friendship sih yang paling berkesan buat aku. Sama ya the challenge dan juga menemui orang-orang berbakat dan orang-orang pintar lainnya yang perspektifnya tuh Beda-beda banyak banget ya. maksudnya banyak yang menarik, banyak yang bisa dipelajari, banyak yang berbudayanya juga berbeda gitu dalam hal produktivitas dan dalam hal karirnya mereka and how they approach different problems, different solutions, apa segala itu tuh menarik banget. Every time ada kayak ginian, yang terutama buat yang tingkat akademis gitu ya. Betul. Yang paling menarik buat aku adalah ya ketemu sama orang-orang pintar dan orang-orang yang mungkin tidak sepemikiran tapi memiliki pemikiran baru yang mungkin kita bisa belajar. Bisa belajar dari situ ya. Jadi tahu dunia baru juga ya Kak. Belajar hal baru, ilmu baru juga dari orang lain ya jadinya Kak. Menarik sih. Nah, pasti smart viewers yang lagi nonton nih ada banget nih yang ingin ikutin jejaknya Kak Ryan. Itu mungkin ingin daftar Pilmapres mungkin. Kalau dari Kak Ryan sendiri ada nggak sih tips apa nih yang bisa dikasih kalau misalnya mereka-mereka yang ingin daftar Pilmapres? Buat aku sih my first advice is start early buat prestasi terutama. Karena namanya juga Pilmapres gitu kan ya. Meskipun nanti presentasi dan juga PKMGFT penting dan mengefek gitu ya. Yang mengefek juga penilaian juri adalah prestasi-prestasi yang dimiliki dan prestasi-prestasinya juga sebenarnya jangan cuman mengincar prestasi, jangan spesifik, jangan hanya satu jorokan gitu maksudnya atau satu bidang gitu sorry ya. iya. Jadi jangan cuma satu bidang aja, tapi try to be angular. Maksudnya try to be gitu well ya. rounded instead of angular. Kan kalau angular itu berarti kita cuma fokus kepada kompetisi. Nanti ketika Pilmapres kalian daftar dan kayaknya pembukaan pendaftarannya tuh sekitar November Desember. Nanti akan ditanya prestasi-prestasinya apa aja dan prestasi-prestasinya dibagi menjadi bidang-bidang prestasi kompetisi, tapi juga prestasi penghargaan dan pengakuan. Apakah kalian pernah jadi juri tidak bersertifikat atau wasit tidak bersertifikat? Apakah kalian pernah bikin research paper? Wah itu penting banget, research paper. Pernah masuk konferensi atau apa gitu? Itu penting banget gitu. Dan juga sebenarnya kewirausahaan juga masuk prestasi. Itu dihitung teman-teman. Jadi ada beberapa bidang itu. Jadi kalau misalnya kalian bisa mulai se-early mungkin, kalau bisa ya kumpulin prestasi dari semua bidang-bidang itu. Jangan cuma kompetisi. Coba masuk ke penghargaan. Coba mencari dana hibah atau coba menjadi juri atau submit ke konferensi, research. Dan satu juga penting sih. Dan waktu itu membantu juga adalah community service teman-teman. Kita juga iya. Untung di BINUS sendiri juga ditekankan ya Bener. Mapres tuh kan kita menjadi mahasiswa berprestasi. Itu buat siapa sih sebenarnya? Kan bukan buat kita doang. Pasti buat orang-orang di sekitar kita dan buat lingkungan. Nah kita juga melihatlah prestasi itu dianggap prestasi apabila kalian sudah give back to the environment, if you guys have given back to your community gitu, udah kembali ke lingkungan gitu. Dan waktu itu salah satu yang membantu adalah saya sempat involve juga dalam beberapa community development dan beberapa community service gitu. Berarti jangan cuma explore di satu bidang aja ya Kak ya. Bener. Karena di pemilihannya sendiri pun dikategoriin lagi gitu ya. Wow, menarik Kalau sih. bisa explore semuanya semuanya. Selagi masih bisa walaupun gak mau jadi Pilmapres juga kalau bisa explore semua. Betul. Benar-benar. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak banget ya Kis. Banyak banget belajar juga nih dari Kak Ryan. Dapat insight yang benar-benar top deh banget. Pokoknya deh. Nah sekarang kita mau seru-seruan nih. Biar gak tegang-tegang banget nih. Kita mau main game. Asik main games kita. Yes, kita mau main games namanya Would You Rather Campus Edition.
Campus edition. Nah, boleh dong Kis dijelasin rules-nya nih gimana sih? Nah, jadi Would You Rather ini akan ada 2 pilihan di mana kita semua akan take turns untuk ngejawab. Gak boleh ada yang nge-skip dan harus menjawab gitu. Jawab pokoknya ya. Iya. Urutannya Bebas ya dari berarti siapa? ya? Gak Nggak boleh. boleh. Itu challenge-nya ya. Iya, ada challenge-nya. Gak boleh milih atau ya, Kak. Nggak boleh milih atau. Bener-bener. Kalau urutannya gimana nih? Urutannya boleh dari Aubin, aku, terus Karayan. Oke, berarti Kak Ryan terakhir ya. Aduh, aku Mm-mm. pertama lagi nih. Iya, Gimana nggak dong? Gak apa-apa ya. Langsung aja kita mulai kali ya. Pertanyaan pertama. Would you rather dapat grup project bareng anak yang super ambis tapi ngeselin, atau dapat teman kelompok yang asik tapi nggak pernah kerja? Pusing ya. Bingung Atau. banget lagi. Ini atau sih ini milihnya. Oke, dari aku dulu ya. Kayaknya aku bakalan pilih Kayaknya aku bakal pilih pilihan pertama deh, yang bareng anak super ambis tapi ngeselin. Karena menurut aku karena ini grup project kan, jadi kayaknya walaupun ngeselin kayak tahan-tahan dulu deh, yang penting project aku bisa selesai nih. Daripada main-main terus taunya project aku nggak selesai. Iya. Gitu. Kalau Bilkis gimana nih? Kalau aku boleh gak sih digabungin? Bener ya? Jadi Kenapa mesti ada anaknya pilihan asik, sih? super ambis, terus gak ngeselin. Kenapa mesti ada pilihan ya? Iya, aku sih rather yang pertama juga sih. Karena kayak dari cerita Karayan sendiri kan kayak orang kan pasti ada perbedaan pendapat gitu kan ya. Tapi kayak walaupun ngeselin kan, ngeselinnya kenapa gitu Ya, kan. makanya aku mau nanya nih, maksudnya ngeselinnya orangnya emang ngeselin Orangnya ngeselin atau gimana? atau ngeselin dalam kelompok, dalam arti dia bosi gimana? kah Bosi. atau gimana? Kayaknya ngeselin in general aja In kali general, ya. Untuk isinya sendiri terserah kita mungkin kali ya ngeselinnya. Mungkin menurut aku ngeselinnya karena ambis tuh banyak Kadang pendapat gitu kali ya. banyak Terus mau kayak gitu nge-push ya. maunya kayak gini gitu. Aku mending dapat yang kayak gitu sih karena kita bisa ngembangin bareng kayak walaupun kan ambis kan pengennya dapetnya yang bagus kan. Benar. Ya gitu sih, aku yang pertama juga. Berarti sama nih kita Sama-sama. ya. Kalau dari Karayan. Dari tadi tuh aku ngemikir sih, kayak kepikiran sih, kayaknya aku tuh dulu yang super ambis tapi ngeselin deh kayaknya aku. Ini aku kasih konteks dulu ya. Boleh. Dan habis itu aku kasih tahu jawabannya kenapa. Aku dulu tuh pas semester 1 sampai semester 4 ya. Aku kan itu kan dulu masih banyak. Nih makanya aku bilang ada kayak people shock dan masih berpopulasi dinamika. Salah satunya adalah sebenarnya aku ambis dan aku tuh ada kayak maunya kayak gini gitu. Tapi ketika aku kasih ke kelompok ternyata mereka nggak bisa achieve gitu. Kayak sesimpel ini, aku bikin Canva gitu kan, sudah bikin presentasi Canva, aku kasih ke mereka nih, tolong dong didesain, aku kasih materinya aja, kan materi kan biasa kan susah kan, justru susah materi. Daripada masukin PPT bener. Nah aku kasih PPT-nya ke mereka gitu, dan pas balik ke gue tiba-tiba jelek gitu PPT-nya. Kok beda nih, nggak sesuai. Beda, kok fontnya ini kayak Leak Spartan Canva banget gitu kan, gitu. Jadi setelah semester 1 udah keseringan kayak gitu kan, ini aku jelek ya, jangan contohin ya. Siap. Oke. Setelah semester 1 aku kayak gitu, pokoknya ada kelompok apapun, aku pilih orang-orang yang ya udah kalau misalnya emang nggak bisa kerja nggak usah kerja. Nggak usah kerja, sekalian aku aja yang kerjain. Aku yang kerjain semuanya. Dari awal sampai akhir mereka keikut nebeng nilai nggak apa-apa. Yang penting aku puas. Aku puas. Karena pemikirannya tuh gini, antara aku bikin sendiri capek-capek tapi nilainya bagus, atau aku nggak capek tapi nilainya jelek, sama aja dong berarti gitu kan, sama aja trade off gitu. Jadi ya tetap aja aku kayak, jadi aku makanya pilihnya tuh berarti yang asik. Yang Tapi asik. nggak kerja mungkin. Jadi least, kakak bisa kerja sendiri. Iya, at least yang asik tuh kayak bisa bercanda. Lingkungannya asik, aku juga bisa dapetin nilai yang aku mau, apa yang sesuai dengan apa yang aku mau. Tapi ini jelek ya, ini contoh yang jelek ya teman-teman ya. Jangan don't do this. Jangan ditiru. Setiap orang punya opininya masing-masing. Iya bener. Karena kan sebenarnya lebih ke ini nggak sih, kalau misalnya nggak kerja kan capek sendiri kan. Tapi kan ada beberapa yang prefer untuk ngerjain sendiri nggak apa-apa gitu. Beda-beda ya. Dulu tuh saking parahnya tuh ya, waktu itu presentasi kan ya, aku tuh ampe bikin template presentasi yang aku kayak tahu nggak, brand guidelines gitu apa segala gitu. Ini bikinnya kayak gini ya gitu. Ini fontnya segini gede. Kayak guidebook gitu. Gitu. Aku tuh bikin komplit. Jadi setiap kali bikin Canva tuh aku kasih ke mereka gitu. Dan itu pun mereka masih belum bisa kerjain dengan baik. Astaga, gitu. Itu kayak temen-temennya deh Kak.
langsung pusing pala langsung Salah itu orangnya ya, saat salah itu. dapet Salah orangnya. orang-orangnya, Salah bener. salah orangnya benar. Iya Balik gitu. lagi ke people ya. Iya, balik lagi ke people. Jangan ditiru ya teman-teman ya, kolaborasi is very No. important. Important. Kecuali Ya. when it comes to GPA, kalau misalnya bisa Iya, dinaikin ya Iya. udah naikin aja. Itu Do what's masing-masing best ya. ya. Iya, itu what's best. Oke, next. Would you rather semua karya film kamu selalu dapat kritik bagus, tapi nggak laku di pasar, atau laku keras tapi dikritik abis-abisan? Aduh, aku bingung banget nih sebagai orang awam gimana ya? Ini yang bikin pertanyaannya benar-benar mengenal industri film. Perfilman ya. Suka. Aku sebagai orang awam aja bingung nih, mending yang mana ya? Boleh jawab, silakan. Mungkin aku pilih yang laku keras tapi dikritik habis-habisan ya. Karena dari situ kita bisa lihat dari hasil kritikan yang didapetin, kita bisa lihat oh mana nih yang perlu kita benerin, mana nih evaluasi yang perlu kita lakuin. Mungkin lebih ke kayak gitu sih kalau aku. Kalau dari Bilkis? Tapi ini semua karya filmnya loh, semua karyanya dikritik habis-habisan. Semuanya, Iya deh. semua. Jadi nggak ada Berarti kayak improvement, nggak ada tetap yang benar ya? kritik-kritik, nggak ada yang benar. Tapi kaya dan laku di pasar. Tapi kayak Ayo. Jadi bingung, makin bingung. Tapi kalau semua karya film agaknya emang berarti nggak improve sama sekali ya. improve sama sekali. Ya udah berarti aku yang awal. Yang awal. Berubah nih kan. Berubah. Berubah karena bener juga nih tadi diingetin juga sama karyanya, semua karyanya. Kalau misalnya semua karya ya berarti nggak berusaha Ini untuk kayak improve ya. Ini kayak aku lagi mendidik gitu ya. Lagi mendidik. Ya, ini jangan Belajar pilih yang banyak. itu. Jangan pilih yang itu. Jangan pilih yang itu. Ini kayak udah Jangan ketahuan. salah jalan. Itu semua karya loh. Udah ketahuan gitu jawabannya apa gitu. Oke. Kalau dari aku, kalau dikritik habis-habisan kan itu film kan apa yang aku suka ya, apa yang aku suka dibikinnya. Kalau misalnya dikritik sama orang terus, aku mendingan nggak ngasih tahu biar nggak. Ada aja di jawaban kita ya. Jawaban sebagai Iya. orang awam. Iya, sebagai orang awam. Tapi kalau misalnya aku sebagai, ya gitu deh, aku yang pertama juga. Oke. Balik lagi ke yang Balik pertama lagi, ya. maksudnya biarin gak laku, tapi kan aku bikin Berusaha. ya belum tentu bener, maksudnya belum tentu aku bikin film buat uang gitu kan. Oh iya benar. Iya. Oke. Sebenarnya kalau buat aku tergantung kritik abis-abisannya tuh apa maksudnya gitu loh. Kayak dikritik karena dia jelek atau dia rasis atau apa Oke, gitu Iya, kan. bisa jadi. Benar-benar. Atau dia kurang, maksudnya dia terlalu male gaze atau apa gitu. Kalau aku sih ya tetap sama sih yang atas ya. Yang atas Gak ya. apa-apa nggak laku di pasar, tapi dapat kritik bagus berarti aku udah achieve Iya. sebagai filmmaker. Bener. Karena laku nggak laku balik lagi ke Pasarannya. pasarannya, apakah Market. kita mencapai mereka atau enggak kan sebenarnya. Yang penting we do our best. Benar. Mantap. Oke, next question. Would you rather IPK tinggi tapi nggak punya pengalaman organisasi, atau aktif organisasi tapi IPK-nya pas-pasan? Ini pertanyaannya selalu membuat kita pusing memilih nih ya. Iya, benar. Kalau dari aku mungkin aku yang kedua sih mungkin ya, aktif organisasi tapi IPK pas-pasan. Mungkin pas-pasannya jangan ngepas pas banget kali ya, tetap berusaha untuk yang terbaik. Tapi aku pengen juga untuk bisa aktif organisasi karena menurut aku pengalaman tuh penting banget selain untuk networking, terus juga pengalaman buat diri akunya sendiri, karena belajar itu kan nggak purely kita cuma belajar Benar. di kuliah doang gitu ya. Kita bisa Iya. belajar dari orang juga, dan cara ketemu orang banyak itu ya dengan ikut-ikut organisasi gitu kan. Jadi kayaknya aku pilih poin kedua. Nice. Oke. Kalau aku sendiri, ini kan pertanyaannya juga dari apa yang kita, apa namanya? Maksud aku nih, IPK tinggi, menurut aku IPK tinggi banget tuh 4,0. Tapi nggak punya pengalaman organisasi. Yes. Terus aktif organisasi tapi IPK Pas-pasan. pas-pasan. Kita kasih 3,0 ya. Aku mending yang kedua. Oh iya benar. Iya. Benar sih, standar orang juga Iya, beda-beda beda-beda sebenarnya. ya. Kayaknya lebih serem kalau misalnya pertanyaannya adalah would you rather IPK tinggi nggak ada pengalaman organisasi, atau aktif IPK organisasi nol. IPK-nya jeblok Iya, gitu. jeblok itu bahaya. Itu lebih tegang gitu. Iya, itu Aku tegang. bingung. Kayak aku nggak bakal milih. Aku kayak terdiam, freezing gitu. Untung dia pas-pasan, bukan misalnya 1,70 aja. Pas-pasan tuh maksudnya apa pas-pasan? 3 tuh Iya. soalnya kayaknya masih 3, bagus ya 3 ya. masih bagus. Masih 3,0 tuh oke. bagus guys. Maksudnya untuk standar beberapa orang Iya, gitu. untuk ya. beberapa makanya orang. setiap balik lagi ke standar orang ya, Iya. beda-beda ya. Kalau aku sih kayaknya tetap aku aktif organisasi tapi IPK Oke. pas-pasan, karena kan kita kuliah tuh buat apa sih? Buat Iya, buat kuliah bukan cuma untuk IPK. iya bukan cuma buat IPK, buat dapetin experience, itu yang paling Betul, penting sih. itu penting. Experience, bisa manage apa segala, dan seterusnya
kerjanya itu kan penting. Dan kerja biasanya meskipun lihat IPK, mereka lihatnya experience juga. Balik lagi ke pengalaman yang paling penting ya. Iya. Oke, next. Nice. Boleh tuh Kis, apa tuh? Would you rather selalu telat 10 menit ke kelas atau selalu kebagian 30 menit sebelum kelas mulai? Ini mah gampang. Ini jawab jujur atau lah? Oh, boleh Kak, silakan. Enggak dong. Kalau aku bisa, aku pasti lebih pilih kebagian 30 menit sebelum kelas mulai. Kalau aku bisa gitu. Kalau bisa. Kadang kan situasi kondisi kadang suka tidak sesuai ya. Jadi mungkin belum bisa mencapai hal tersebut. Tapi kalaupun aku bisa memilih, aku mau banget untuk bisa 30 menit sebelum mulai kelas. Kalau dari aku juga kalau bisa kebagian 30 menit sebelum kelas mulai. Biar nggak ketinggalan aja sih. Iya benar. Aku bakal bilang maunya kebagian. Tapi jujur, aku harus bilang aku tuh orangnya telatan banget. Aku orang suka telat. Aku minta maaf juga kepada Sir Eki dan Miss Shadia dan semua dosen. Saksi. Shout out ke semua orang. Dari semester 5 sama semester 4 sama semester 5 pas aku kajian itu kelas gitu. Terutama Miss Shadia. Halo Miss Shadia Ibu Prasmaji. Halo Miss Shadia. Aku minta maaf ya selama studies di semester 5 aku tuh suka banget telat masuk kelas karena gini, kelasnya aku yang kajian, aduh jadi bawel lagi, maaf ya. Kelas kajian itu buat di film cuman ada 8 orang doang. Dan kalau kita semua telat, Misha dia sendirian di kelas gitu. Dan kadang tuh aku kayak menyadari juga aku ya peka gitu kan, merasa bersalah. Dan jadi I try to be as early as possible. Tapi tetap telat dikit. Jujur, sometimes I just cannot gitu loh. Kayak sometimes emang agak telat aja gitu loh. Ya gitu sih. Udah berusaha kok. Percaya deh, udah berusaha. Mohon maaf ya Misha dia ya. Next time will be better kali ya. Tapi ya I'll try to be kebagian 30 menit sebelum kelas mulai. Kalau masih ada kelas. Kalau masih ada kelas. Karena aku kan udah gak ada kelas lagi. Aku kan enrichment. Enrichment. Nanti S2 mungkin ya nanti. Iya benar. Tapi kalaupun telat 10 menit masih bisa absen 30 menit. Itu kan ya itu dia. Kalau telat 10 menit masih aman. Tapi trade off-nya apa? Tidurnya berapa lama gitu. Iya. Cuman sayangnya kita kepotong aja materinya kan. Betul. Oke, ternyata udah habis pertanyaan. Udah question materi. Gak berasa. Seru banget. Pertanyaannya dari yang random sampai yang serius-serius ada komplit pokoknya ya. Seru banget. Hari ini kita udah bahas banyak banget nih. Mulai dari film director dari A sampai Z nih, jadi ngerti banget nih Kak Ryan. Thank you so much Kak Ryan udah mau ngobrol bareng kita di Around Indonesian Talk. Yes, kita jadi dapat banyak insight baru. Benar. Bukan cuma insight dari Kakak aja, tapi dari orang-orang yang pernah Kakak temuin juga kita dapat juga sedikit pun itu itu bermanfaat ya. Bermanfaat banget buat kita. Karena balik lagi ke people itu penting banget buat kita ya. Terima kasih juga smart viewers yang udah nonton episode kita kali ini. Smart viewers, jangan lupa untuk subscribe channel Binus TV Club dan untuk kepoin kita di Instagram, TikTok, dan juga X. Bener banget, jangan lupa untuk dikepoin dan tonton mungkin ya Around Indonesian Talk di episode-episode sebelumnya. Boleh banget untuk dikepoin ya, Kis. Sampai ketemu di episode selanjutnya. ABT, Aubin, Bilkis. Thank you. Bye-bye.